Halo para Ayan Parbun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah wah wah, ada siapakah ini ya yang datang dari jauh ke kampung halaman Fijra Family? Selamat datang. Keluarga pertama Bapak Wiro dan Ibu Ratna. Selamat datang. Baru aja tidur. Alhamdulillah tamu kita satu-satu sudah datang. Dan tamu kedua kita Bapak Ardi dan Ibu Siti. Selamat datang. Dan yang ketiga kedatangan Bapak Ginong dan Ibu Ira. Wow, selamat datang. Selamat datang. Kepala suku nih. Seneng rasanya ya dikunjungi sama keluarga Eat Pray Vacation. Meskipun baru 3 keluarga nih yang datang. Kayak jauh aja. Oke. Ya, selamat datang di keluarga Fijra Family yang ada di kampung ya, di Ciawi, Tasikmalaya. Ya, setelah makan istirahat dulu ya, sebelum nanti besok kita beraktivitas. Makasih lo udah jauh-jauh. Nah, ini dia nih keluarga Eat Pray Vacation yang nyusul pagi-pagi datang ke Ciawi, Tasikmalaya ke rumah kita karena deket dari Kota Garut. Selamat datang Bapak Yaya dan Ibu Niar. Alhamdulillah semuanya sudah hadir meskipun ada beberapa keluarga yang gak bisa datang karena ada kepentingan keluarga, ada juga yang tugas-tugas pekerjaan dari kantornya. Ya sayang sekali ya, kebetulan banget lagi musim kemarau, jadi kolam ikan kita atau empang lagi kering. Masya Allah, kalau ada isinya kita bisa mancing-mancing mania dulu ya di sini ya. Dan akhirnya sama Bapak Ardi ya, sengaja banget ya kali ya Bapak Ardi bawa mobil Tamiya. Oh enak banget nih ya, jadi bahan atau tempat sirkuit jadinya di sini. Bapak-bapak nih masih kecil kurang bahagia ya, sudah besar kurang biaya begini. Banyak terima kasih dari Fijra Family, banyak-banyak berterima kasih dan alhamdulillah keluarga Eat Pray Vacation telah datang ke rumah kami ya di Ciawi. Gak nyangka sama sekali, kirain kita langsung aja ketemuan di Garut karena memang rencana awal kita vacation di kota Garut. Tapi alhamdulillah mereka menyempatkan datang untuk menjenguk Radip yang udah disunat. Masya Allah tabarakallah, jazakallah khairan ya buat kalian semua. Ketemu di Garut. Dadah, makasih ya. Nanti main lagi, nanti ketemu lagi. Dadah, Radip. Dan tetap sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak sekali ya. Jangan kapok main ke Ciawi Tasikmalaya dan kita akan ketemu lagi di perjalanan kita ke Garut. Let's go. Mobil satu jalan, cek. Rombongan satu berangkat ke Garut.
Yeay, 4 mobil berangkat dan kita ketemuan di rumahnya Ibu Sanyar atau Bapak Yahya. Mereka itu yang tadi naik motor ya, para Ayan Parbun. Nah, seperti yang udah direncanakan, kita akan berkumpul di rumahnya Om Yahya atau Teh Saniar, yaitu di Wanakerta, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Belum ke destinasinya aja kita udah disuguhi dengan pemandangan yang sangat bagus ya. Padahal di sini masih pesisir-pesisir, masih berada di kejauhan yang akan kita tuju ya. Di sini di daerah Cibatu udah pemandangannya terasa ya udah mulai Garut banget gitu ya. Dan akhirnya kita sampai di Kampung Tagog, yaitu di Wanakerta, Kecamatan Cibatu ini di Kabupaten Garut, di tempatnya rumah Ibu Saniar ya. Atau saya panggilnya Teh Niar ya, karena nggak beda jauh lah ya umur kita. Sama-sama orang Priangan juga ya. Jadi panggilnya juga Teteh. Nah, di sini tempat peristirahatan sementara dulu sebelum kita ke tempat tujuan selanjutnya. Dan rencananya kita akan menginap di rumahnya ini, Masya Allah. Dan alhamdulillah tak disangka-sangka ya, rumah beliau ini pas banget ya, kita berempat keluarga ini mendapatkan satu kamar masing-masing. Masya Allah, kayak villa aja ya. Rumahnya bersih, udah gitu rapi. Dapurnya juga kita bisa masak-masak di sana. Masya Allah, prepare banget ya. Masya Allah, terima kasih ya. Dan setelah kita beristirahat sebentar, melepas kelelahan ya di perjalanan dari Ciawi ke Cibatu ya, ke sini kita jalan-jalan sore dan kita mau pergi ngebaso. Ngebaso di mana? Di kedai mie baso Tangkar Teh Oneng, Masya Allah, yang berlokasikan di Genteng Pacing, Cibunar, Kecamatan Cibatu. Dan bakso Teh Oneng ini pernah direview sama Teh Santi Deni loh. Baksonya nampol, pokoknya rekomendasi pisan. Kita juga mengakui bahwa baksonya enak banget. Yuk, kalau para Ayan Parbun sekitaran Garut atau lewat ke Garut, mampir dulu deh, cobain dulu bakso Teh Oneng ini. Pastinya ketagihan. Nanti juga kalau aku mau pulang lagi ya. Maksudnya pulang ke Tasik, pengen deh sekali-kali mampir dulu ke sini nih. Cihui, ada yang romantis nih ya, Bapak Ardi sama Ibu Siti nih. Masya Allah, seperti biasa ya, selalu aja dimanapun, kapanpun kita cekrek dulu foto, cekrek lagi foto, video. Mengabadikan momen-momen yang sangat indah ya, kapan lagi. Yitnya ini ya. Dua porsi tuh. Double tuh. Double kayaknya. Double. Nah, setelah ngebaso ya, kita berpisah dulu nih sebentar. Karena aku mau nganterin dulu mama sama bibi ke rumah saudara, ke Jaya Raga di Garut ya. Dan mereka setelah ngebaso mau pergi ke Bedeng Hills Coffee di Pasir Astana, Pasirwaru, Balubur, Limbangan, Garut.
Dan keesokan paginya di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 kita memilih pilihan pergi antara ke Darajat Pas, berenang air panas atau ke area Papandayan untuk glamping. Nah, itu dia nih ya rencana yang tidak direncanakan. Biasalah ya, selalu di setiap kegiatan selalu ada bumbu-bumbu manisnya, asinnya, gurihnya, pahitnya. Apa tuh ya rasanya, nano-nano lah ya. Jadi kita mutusin ke daerah area Papandayan untuk glamping yang dulunya kita rapat ya. Gaya ya rapat. Kita rapat di keluarga Eat Pray Vacation ini, kita mau ke Garut untuk pergi ke Darajat Pas dan berenang air panas. Tapi setelah di lokasi ya, berunding lagi ada rekomendasi tempat yang bagus juga di daerah Garut, karena mungkin Garut itu banyak tempat-tempat yang asyik ya. Udah gitu banyak tempat-tempat bagus, terutama kulinernya juga ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau pergi ke Garut ya, banyak sekali bisa dilihat di vlogger-vlogger atau konten kreator lainnya ya, yang mengupas tuntas tempat-tempat yang bisa kita kunjungi di daerah Kabupaten Garut. Nah, seperti halnya di sebelah kanan kita itu ada satu objek wisata, yaitu di Sawah Lega Hegar Garut. Tapi para Ayan Parbun harus lihat konten kita juga ya. Di setiap perjalanan kita mau kemana dan nyari tempat-tempat kemana, saksikan aja ya. Semoga para Ayan Parbun menikmati perjalanan kita ke area Papandayan. Nah kan ada yang ditanyain ya. Kita di setiap perjalanan selalu share live location ya. Jadi kita tahu ada yang melencong sana, kok tiba-tiba ada yang berhenti, kok ini masih belum jalan. Nah selalu ditanyain. Mungkin kalau tadi yang ditanyain ayahnya itu, Pak Ardi kemana ya? Tiba-tiba berhenti di suatu titik gitu, mungkin berhenti dulu kali ya. Nah kita juga kalau misalnya perjalanan, meskipun yang tadi di share live location itu ya, kalau kita kehambat sekali aja ya, meskipun ada Google Map ya, kita menuju ke tempat yang sama, tapi selalu ada yang belok sana belok sini, nggak tahu kemana arahnya ya. Jadi kita tahu, wah ini mau ke mana nih ya, kok ini ketinggalan atau tiba-tiba udah di depan kita aja. Masya Allah, begitulah nikmatnya perjalanan bersama Eat Pray Vacation. Nah seperti halnya ini ya, ini Pak Yahya nih tiba-tiba ada depan kita, padahal tadi perjalanan kita Pak Yahya itu atau Om Yahya itu ada di belakang. Nggak tahu tiba-tiba dah dari mana asalnya datang gitu ya di depan kita. Wadidaw, apakah dia memotong jalan karena dia berasal dari kota Garut gitu ya, jadi tahu jalan gitu. Yang pertamanya di depan itu tadi itu ada Om Ginong sama Om Wiro, tapi tiba-tiba ada beliau di depan kita ya, Masya Allah. Dan entah kenapa tiba-tiba mereka pada hilang di penglihatan kita. Apakah kita terlalu santai mengemudinya atau bagaimana ya, tadi terhambat oleh beberapa mobil dan juga di beberapa belokan atau perempatan di depan yang tadi gitu ya. Ya ampun. Atau memang kita sangat menikmati perjalanan ini ya, karena di depan itu ada gunung yang menjulang tinggi, yaitu Gunung Papandayan. Masya Allah, akhirnya kita memasuki wilayah area Gunung Papandayan.
Nah, di depan ada jalan percabangan ya. Kita ambil ke kiri. Itu kita akan pergi ke Agrowisata Tepas Papandayan alias ATP yang berlokasikan Desa Wisata Karamatwangi. Jalannya juga udah bagus ya, Parai and Parbun di sini. Dan di depan itu ada bis Warawiri juga ya. Jadi kalau Parai and Parbun banyak yang datang ke sini rombongan gitu ya. Jadi bisa menggunakan bis ini. Nah, setelah kita sampai Parai and Parbun, kita nanti diarahkan untuk parkir. Di sini harga parkir untuk mobil yang tidak menginap atau nggak camping itu harganya 10.000 untuk mobil, dan masuknya itu per orang 10.000 rupiah. Masya Allah, masih terjangkau kan Parai and Parbun? Oke. Ulala, panas cetar membahana ya Parai and Parbun. Secara kita datang itu pas jam 11 lebih atau memasuki waktunya zuhur. Udah gitu musim kemarau, debu berterbangan, tapi setelah melihat pemandangan, Masya Allah tidak tergantikan. Nah, Parai and Parbun yang lebih pentingnya lagi di Tepas Papandayan ini, dengan tiket masuk 10.000 per orang ini kita bisa menikmati banyak sekali fasilitas, yaitu berenang atau berendam air hangat yang berasal dari sumber Gunung Papandayannya langsung, dan juga toilet, musola, udah gitu kafe yang harga makanan dan minumannya sangat terjangkau, dan tentu saja ada saung-saungnya juga. Kedalaman kolam 50 cm ke 1 meter. Anak-anak udah nggak sabaran banget ya langsung berenang, padahal belum pada makan ini ya. Tapi yang namanya juga anak-anak ya, kalau ngelihat air, Masya Allah, apalagi kolam renang, udah tinggal nyebur aja kali ya. Oh iya, Parai and Parbun tadi udah lihat ya, ada beberapa tenda-tenda yang ada di bawah, dan ini di atasnya juga ada tenda-tenda. Ini bagi yang mau nginep, bisa juga bawa tenda sendiri. Sewa lapaknya sekitaran harga Rp50.000, tapi tenda bawa sendiri. Atau tenda yang sudah disediakan di sini harganya beda-beda tergantung jenis tenda yang mau bagaimana bentuknya dan berapa orang. Nah, kita lihat glampingnya Parai and Parbun. Wow, mewah banget ya Parai and Parbun glamping di Tepas Papandayan ini. Sangat bagus sekali dari modelnya, dari bentuknya juga unik. Dengan posisi glamping yang sangat bagus karena langsung mengarah ke depan, yaitu ada Gunung Cikuray. Masya Allah, enak bener nih ya Om Ginong udah duduk santai di glampingnya. Aduh, sedih banget deh ya kita Vijera Family nggak bisa glampingan di sini ya, karena hari ini hari Minggu dan besok ayahnya harus beraktivitas kembali. Aduh, seneng banget lihat dong Zia sama Sena udah dada-dada. Mereka berdekatan glampingnya, kecuali Om Wiro. Om Wiro itu glampingnya ada di bawah mereka ya. Ya, kita di sini menikmati fasilitas lain aja deh ya, nggak glamping dulu.
Sedih rasanya, tapi senang buat anak-anak karena bisa berenang di area kolam renang ini dengan air panas. Masya Allah, apalagi cocok nih ya buat Radip. Habis disunat langsung berendam di air panas. Udah gitu air panasnya langsung ya dari gunung. Jadi bisa langsung sembuh itu total deh kayaknya. Nah, para Ayan Parbun, selain kafe, di sini juga ada warung yang menyediakan makanan ringan atau makanan berat juga ya, dengan harga yang terjangkau. Nah, para Ayan Parbun, selain kafe, di sini juga ada warung. Udah gitu, di bawah warung itu ada untuk tempat piknik ya bagi para Ayan Parbun yang membawa makanan. Bisa juga di sini, cuman sewa. Awas aja ya. Mau pulang nggak? Apa mau nginep sini? Ya? Tendanya yang mana tendanya? Tendanya mana, tunjuk dong. Ya, kalau bisa milih sih kita juga pengen glamping ya. Tapi ayahnya berhubung besok hari Senin masuk, ya udah kita akhiri aja perjalanan kita kali ini. Kita berpisah ya, hanya 3 keluarga aja yang glamping di sini. Bye bye. Semakin sore semakin banyak yang datang. Kita malah pulang. Karena pemandangan semakin sore itu semakin bagus, jadi kita bisa lihat sunrise-nya, Masya Allah. Yang pulang yaitu keluarga aku, Fijra Family sama Om Yahya, karena mungkin mereka ada kegiatan atau acara keluarga lainnya. Nah, di sini kita buru-buru pulang karena takut kemalaman dan takut macet, biasalah ya. Besok hari Senin takutnya macet di jalan-jalan yang rawan macet, seperti kita mau masuk ke tol Cileunyi itu biasanya juga padat merayap. Apalagi besoknya hari Senin di tol Jagorawi juga, aduh biasanya jam-jam rawan itu kalau pulang malam itu macet juga lah ya. Sebelum pulang kita makan dulu ya, dan diarahkan sama Teh Niar itu ke Gula Padi. Nah, di sini ada tempat makan gula padi yang terkenal dengan donatnya katanya. Tapi setelah kita ke sana ternyata donatnya udah pada habis, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita udah makan makanan berat, jadi kita udah kenyang di jalan, udah gitu bisa istirahat deh, kita bobo cantik di dalam mobil. Cuman ya gitu, harus menemani ya Pak suami nyupirnya, takutnya ngantuk. Jadi harus ngobrol-ngobrol atau bercanda-bercanda. Nah, oke deh para Ayan Parbun, sekian perjalanan